Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para mahasiswa dan para pemirsa sekalian yang Ustadz cintai dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam channel Ustadz. Nah, kali ini kita membahas masih tentang tasbih, ya. Tema kita adalah at-tasbih fil Qur'anil Karim. Tasbih dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, para mahasiswa, pada episode sebelumnya atau pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang mafhum an-tashbih, mafhum tashbih, konsepsi tashbih. Jadi tashbih adalah salah satu bentuk gaya bahasa perbandingan, memperbandingkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain karena ada aspek penyerupanya. Ada musyabbah, sesuatu yang diserupakan, kemudian ada musyabbah bih atau penyerupanya, ada adatu tashbih, perangkat penyerupaan, dan yang keempat ada wajhu syibih atau wajhu syibhi atau aspek penyerupaan. Itulah yang disebut dengan 4 rukun tashbih yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan kita terdahulu. Nah, pada kali ini Ustadz akan menyampaikan beberapa ayat, ya, beberapa ayat Al-Quran yang memiliki nilai tasbih, dan nanti diharapkan tentunya mahasiswa membuat makalah secara berurutan mulai dari nomor siakat 1 sampai ke 30, ya. Nomor siakat 1 nanti diminta untuk membuat tasbih atau menganalisis tasbih sesuai dengan yang sudah Ustadz buat ini dalam laman yang sudah Ustadz kirim. Nanti mahasiswa kedua juga membuat di juz 2, mahasiswa ketiga di juz ketiga, dan begitu seterusnya sampai mahasiswa yang ke-30 di juz 30. Andai kata mahasiswa kita lebih dari 30, misalnya ada mahasiswa jumlahnya 34, maka yang ke-34 ia melacak kembali di juz yang keempat. Nah, seperti itu. Nah, para mahasiswa sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan langsung melakukan sebuah pelacakan-pelacakan dan kemudian melakukan analisis dari ayat-ayat yang kita anggap memiliki nuansa tasbih. Nah, nanti para pemirsa, para mahasiswa juga bisa melihat, nanti di bawah akan Ustadz tampilkan ayat yang dimaksud. Salah satunya yang pertama adalah kita nukilkan surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 74, ya. Allah mengingatkan, memberikan kisah tentang kaum kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Pola yang Ustadz tekankan pada ayat ini adalah tentang, ayat ini berkisah tentang kaum kafir. Jadi, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, setelah Rasulullah memberikan pengajaran kepada kaum kafir tentang prinsip-prinsip ketuhanan, dan mereka pun juga tidak kunjung mentaati petuah Rasul, maka Allah menggambarkan kerasnya hati mereka di dalam ayat yang ke-74 itu. Sehingga kemudian hatimu setelah itu menjadi keras. Fahiya kal hijarah au asaddu qaswah. Kerasnya itu laksana batu, bahkan lebih keras lagi. Nah, disinilah kemudian pola fahiya kal hijarah au asaddu qaswah. Fahiya kal hijarah au asaddu qaswah. Hatinya orang kafir seperti batu atau lebih keras lagi. Nah, dalam hal apa? Dalam hal, jadi kalau nanti para pemirsa, mahasiswa ingin mencari, ya, jadi ada 3 hal yang nanti akan kita analisis. 1,
apakah jenis gaya bahasa ini? Terkait dengan tema kita, tema tentang tasbih. Kalau jelas ini tema tasbih, maka tasbih jenis apa? Lalu apa alasan kewacanaan? Artinya mengapa pola itu dipakai? Nah, tentu di sini kita akan menggunakan tafsir dari para mufassirin yang menjelaskan kenapa Allah memilih itu. Ada alasan-alasan logis, alasan rasional yang oleh para ulama sudah ditetapkan. Dan kemudian ada aspek estetika apa? Sehingga ayat itu memiliki nilai sastra, nilai keindahan yang tentu harus bisa kita rasakan. Nah, yang pertama, ayat yang kita maksud, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Hati orang kafir ya seperti batu atau lebih keras lagi. Para pemirsa, kalau kita kemudian memetakan 4 rukun tasbih tadi, maka di sini kita akan bisa pilah satu, bahwa musyabbah dalam ayat ini adalah fahiyya. Fahiyya merujuk kepada qulubul kafirin. Nah, kalau di sini tunjuk lafaz qulubukum, hati-hatinya orang kafir. Itu sebagai musyabbah. Lalu Allah ingin menyerupakan dengan apa? Al-hijarah, batu. Maka al-hijarah adalah musyabbah bih. Perbandingan ini menggunakan perangkat atau adatut tasbih ka, ya, hiya kal hijarah, sehingga sudah lengkap, ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada adat tasbih. Nah, dengan atau aspek apa sehingga kemudian hati diserupakan dengan batu? Di belakangnya ada asyaddu qaswatan. Tentu dalam hal kerasnya itulah tersebut lafaz qaswah. Maka di sini kita fahami bahwa wajh syabahnya tampak ada atau disebutkan secara eksplisit. Maka mulai dari musyabbah, musyabbah bih, ada tasbih dan wajh syabah disebut secara lengkap. Inilah jenis tasbih mufassal. Sekali lagi, inilah jenis tasbih mufassal. Nah, kemudian kalau kita ditanya lagi, mengapa Allah menggunakan pola itu? Apa alasan kewacanaan penggunaan tasbih tadi? Ya. Tentu kita tidak tahu apa maunya Allah, tetapi para ulama telah melakukan tafsir. Tafsir itu upaya menggali dari maksud Allah, ya. Walaupun tentu bukan pasti seperti itu, tapi paling tidak para ahlul lughah, para mufassirin, para ulama, dia lebih mengetahui secara detail tentang makna ayat yang dimaksud. Maka salah satunya kenapa perbandingan hati kaum kafir diserupakan dengan batu, salah satunya adalah hatinya orang kafir itu sedemikian bengal, ya, sedemikian keras, yang di dalam ayat yang lain kemudian disebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia memiliki hati tidak digunakan untuk melihat, menggunakan untuk merasakan. Lahum asma'un la yasma'una biha. Walhum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tidak melihat. Nah, karena itulah kemudian bahwa tipologi orang kafir adalah orang yang seolah-olah hatinya sudah mengeras sedemikian kerasnya. Nah, kenapa kemudian perbandingannya adalah dengan batu? Karena para pemirsa mungkin bisa memperbandingkan juga secara nalar. Kalau ada benda-benda seperti besi itu keras, seperti kayu mungkin juga keras, batu juga keras. Ingat bahwa kayu bisa terbakar dan bisa rapuh. Besi pun dipanaskan dia bisa meleleh, tapi batu dipanaskan seberapapun dia tidak akan bisa meleleh. Nah, seperti itu. Artinya bahwa kalau perbandingannya adalah antara kayu, kemudian batu, besi, emas, tembaga, baja, maka sesungguhnya batu itu lebih keras. Maka pemilihan hijarah, pemilihan lafaz batu untuk menjadi pembanding dari kerasnya hati kaum kafir untuk menerima hidayah dari Allah, maka ini sebuah perbandingan yang selevel, yang sangat tepat. Yang karena itulah maka ini disebut dengan tasbih mufassal yang penggunaannya sangat luar biasa. Nah, lalu ada aspek apa?
Aspek apa? Pola seperti ini. Fayya kal hijarati au asyaddu qaswah. Para pemirsa, terjemah secara translasi adalah hati mereka seperti batu atau bahkan lebih keras lagi. Kalau kemudian kita lihat aspek estetikanya di sinilah ada stratifikasi, ya. Jadi kalau kita mau mengungkapkan dengan gaya yang berlebih itu mestinya seperti ini. Jangankan hanya uang 1.000, ya, 1 juta bahkan 1 miliar pun akan aku tebus untuk keselamatan keluargaku. Nah, jangankan uang 1.000, jangankan uang 1 juta, 10 juta, bahkan 1 miliar pun akan aku keluarkan untuk menebus keselamatan nyawa keluargaku. Nah, disinilah kemudian ada stratifikasi, ada nilai mubalaghah, ada nilai hiperbol. Jadi jangankan ini, yang itu pun aku juga akan bisa. Nah, jadi au asyaddu qaswah di sini menunjukkan bahwa kerasnya itu menjadi sangat. Disinilah kemudian aspek estetika itu bisa difahami oleh para ulama. Sekali lagi nanti para pemirsa, para mahasiswa bisa melihat di dalam tafsir Al-Maraghi ketika berbicara tentang suratul Baqarah ayat yang ke-74 ini. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yakni masih di surah Al-Baqarah ayat yang ke-22, ya. Para mahasiswa, para pemirsa nanti bisa melihat di surat Al-Baqarah ayat 22 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Alladzi, dialah Allah, ja'ala lakum, yang menjadikan bagi kalian al-arda firasyan, bumi sebagai hamparan, was samaa'a binaan, dan langit sebagai bangunan, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minats thamarati, kemudian Allah tumbuhkan darinya buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahuinya. Para mahasiswa, kita akan mengambil pada lafadz al-arda firasya was samaa'a binaa'a. Inilah bentuk pola tashbih yang kita temukan, yakni Allah ingin menggambarkan, Allah ingin memperbandingkan antara al-ardo, bumi, dengan firasyan, hamparan. Firash itu sesungguhnya sesuatu yang tipis, biasanya dipakai untuk menyebut alas. Bahkan dalam bahasa Arab biasanya kata firash itu untuk alas tidur, ya. Nama Muhammadun fil firash, ya, atau istaiqadha Muhammadun minal firash, artinya ia bangun dari alas tidurnya. Kata firash menunjuk kepada sesuatu yang tipis sebagai alas tidur. Wassama'a, kemudian langit, binaan, dengan bangunan. Nah, secara ringkas bahwa kalau ditanya tentang pengkategorian tashbih ini, maka dalam pola ini sudah ada musyabbah yang diserupakan, yakni al-ardo, bumi, wassama'a, dan langit. Ya, ini ada dua pola tashbih. Kemudian ada yang diserupakan, ada penyerupanya, yakni firasyan atau hamparan tadi, dan binaan, bangunan. Jadi bumi dibandingkan dengan firasyan, dan as-sama diperbandingkan dengan binaan. Ada musyabbah dan ada musyabbah bih. Para mahasiswa bisa melihat di sini. Dalam lafadz ini, dalam pola ini tidak mencantumkan adatut tashbih
atau perangkat perbandingan dan tidak mencantumkan wajh syabah atau motif perbandingan. Nah, diingat-ingat kembali bahwa pola tasbih yang tidak mencantumkan adat dan tidak mencantumkan wajh syabah disebut sebagai tasbih balik. Ya, tasbih balik. Dan inilah tasbih yang dianggap memiliki pola terbaik. Kalau para pemirsa, para mahasiswa sering mensenandungkan dibaan atau berjanji dalam syair ad-diba dan syair al-barzanji, ada syair berbunyi anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Mensifati Nabi SAW, anta itu engkau wahai Muhammad, engkau wahai Rasulullah, syamsun laksana matahari, anta badrun engkau laksana bulan purnama, anta nurun engkau laksana cahaya, fauqa nuri di atas cahaya. Nah, pola perbandingan seperti itu atau tasbih semacam itu disebut dengan tasbih balik, dan itulah tasbih yang dianggap memiliki nilai sastra yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini kalau sekedar pengkategorian. Lalu kemudian mungkin kita akan bertanya, mengapa Allah menggunakan pola itu? Mengapa pola tasbih balik yang dipakai? Kenapa tidak menggunakan adat? Ataukah kenapa tidak mencantumkan wajh syabah? Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa sebuah karya sastra tentu dibuat dengan mengindahkan sesuatu yang sudah difahami oleh masyarakatnya kala itu. Kalau seseorang bercerita tentang sesuatu yang imajiner, tapi imajiner itu tidak pernah dikaitkan dengan sesuatu yang fenomenal, yang bisa diindra, sesuatu yang bisa dilihat, maka tentu orang tidak akan faham. Nah, pembicaraan tentang al-ardo atau bumi. Bumi saat itu orang tidak tahu bagaimana sesungguhnya hakikat bumi, karena pertengkaran tentang apakah bumi itu datar ataukah bumi itu bulat itu masih terjadi perdebatan, ya. Masih terjadi perdebatan, kecuali setelah Al-Quran selesai diturunkan, umat Islam baru tahu, ditunjukkan oleh Allah bahwa bumi itu bulat. Nah, karena itulah maka Allah ingin mensebandingkan bumi yang seolah seperti hamparan itu dengan alas tidur yang tipis, yang rata, yang biasa dipakai. Karena itulah maka digunakan tadi kata-kata firash tadi. Al-arda diperbandingkan dengan al-firash, dan as-sama diperbandingkan dengan bangunan. Karena melihat hakikat ataukah bagaimana detail-detailnya sama, mereka tidak tahu. Tetapi tentang bagaimana bangunan mereka akan tahu. Mereka tahu. Nah, mensebandingkan antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret, dari para pemirsa, para mahasiswa tentu sudah tahu, ya. Ini namanya tasbih ma'qul bil al-mahsus. Tasbih ma'qul bil mahsus. Seperti itu. Nah, ada nilai estetika apa sehingga kemudian pola itu dipakai? Para pemirsa, jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa semakin perangkat-perangkat tasbih itu dicopot dari 4 rukun itu, semakin ditiadakan, maka sesungguhnya semakin memperkuat daya imajinasi seseorang. Ya, seperti itu. Jadi kalau pada episode sebelumnya Ustaz pernah menyampaikan, tasbih yang nilainya agak bawah adalah ketika keempat-empatnya ditunjukkan semua. Al-mar'ah kal wardah fil jamalah. Selesai dalam artian wanita hanya disebandingkan dengan mawar hanya dalam segi kecantikannya saja, keindahannya saja. Padahal wanita itu laksana mawar, bukan sekedar dia cantik, dia kadang juga dari segi cantiknya iya, dari segi warnanya yang memerah itu juga, dari segi ada durinya, ya, seolah-olah dia lemah lembut tapi ternyata dia juga bisa keras, bisa tegas, itu juga. Nah, pemahaman imajinatif yang lebih itu adalah dengan cara mencabut wajh syabahnya. Ya, maka salah satunya ini aspek estetika, penggunaan tasbih balik dengan mencabut sekian, ya, paling tidak ada tasbih dan wajh syabahnya itu adalah memiliki maksud mengungkap,
memberikan nilai lebih dari daya imajinasi para pembaca. Seperti itu insya Allah. Ini pada ayat tadi surat Al-Baqarah ayat ke-22 tadi. Baik, kita lanjutkan para mahasiswa sekalian. Ayat berikutnya kita bisa lihat surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ada ayat yang ke-45. Allah memberikan perumpamaan seperti ini. Coba nanti bisa dilihat di dalam tayangan yang sudah ada di hadapan para pemirsa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman taduru riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wadrib lahum, dan berilah perumpamaan kepada mereka. Mathal hayatid dunia, perumpamaan kehidupan dunia itu kamain, seperti air. Anzalna, yang kami turunkan atasnya, minas sama'i, dari langit. Fakhtalata, kemudian dia bercampur dengan air itu, nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Fa asbaha hashiman, kemudian setelah subur ia menjadi mengering. Tadruh riyah, yang diterbangkan oleh angin. Kemudian wa kana Allahu, dan adalah Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, muqtadira, maha menentukan. Nah, ini ayat yang ke-45 surat Al-Kahfi ini sedang memperbandingkan antara al-hayatud dunya dengan al-ma. Jadi Allah sedang memperbandingkan, satu, musyabahnya adalah al-hayatud dunya. Al-hayatud dunya, kehidupan dunia itu seperti apa? Seperti air. Jadi sudah ada musyabah al-hayatud dunya, ada musyabah bih ma, ada tashbih yakni ka. Al-hayatud dunya kama'in. Kama'in, seperti air. Dalam hal apakah air diperbandingkan dengan kehidupan dunia? Anzalnahu minas sama'i, dan seterusnya itu panjang. Jadi dalam hal bahwa air yang turun dari langit kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian sampai bisa memberikan buah-buahan, lalu buah-buah itu semakin lama semakin mengering, pohonnya pun juga mengering hingga kemudian mati, gersang dan mati. Seperti itulah kehidupan dunia. Allah membayangkan, memperbandingkan, membuat tasbih kehidupan dunia dengan tanaman yang awalnya kecil, kemudian tumbuh besar, di kemudian hari kemudian ia akan menjadi mati, layu dan mati. Ya, seperti itulah. Jadi kalau kita bertanya apa jenis tasbih ini, tadi Ustaz sampaikan ada musyabbah yakni al-hayatud dunya, ada musyabbah bih yakni ma, ada tasbih yakni ka, lalu ada aspek penyerupaannya, ada wajh syabahnya apa? Dalam hal apakah dunia disebandingkan dengan air yang kemudian darinya menjadi sebab tumbuhnya tanaman-tanaman menjadi besar, lalu subur, lalu mengering, layu, lalu kemudian kering dan mati. Maka penjelasan secara panjang lebar, anzalnahu minas sama'i fa akhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah, dan seterusnya itu adalah penjelasan secara terinci aspek penyerupanya. Nah, karena itulah maka sebuah tasbih yang disebutkan wajh syabahnya, dan wajh syabahnya itu dirinci secara panjang disebut dengan tasbih apa para mahasiswa? Tasbih tamtsil. Nah, tasbih tamtsil. Nah, nanti para pemirsa, para mahasiswa bisa melihat di dalam kitabnya Imam Sayyid Qutb dalam At-Tasawwur al-Fanni fil Quran. At-Tasawwur al-Fanni fi al-Quran. Baik, itu tentang kategori. Jadi pengkategorian. Nanti kemudian juga ada alasan kewacanaan, ya, alasan kewacanaan, dan ada aspek estetika yang nanti para pemirsa juga harus bisa menebak itu. Salah satunya adalah tadi sudah saya sampaikan, al-hayatud dunya, kehidupan dunia itu sesuatu yang sifatnya abstrak, kehidupan kita di dunia, ya, agak tidak bisa diindra kehidupan dunia. Lalu kemudian musyabah bihnya atau penyerupanya adalah sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang mahsus. Ya, air yang turun menumbuhkan tanaman menjadi subur, setelah subur kemudian menjadi menguning, menjadi mengering hingga kemudian mati. Ya. Inilah jenis tasbih yang memperbandingkan sesuatu yang makul dengan sesuatu yang mahsus, sesuatu yang tidak terindra dengan sesuatu yang terindra, sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Seperti itu. Itu alasan kewacanaan, sehingga kemudian
menjadi lebih jelas sesuatu yang tadinya itu tidak jelas. Karena abstrak tentu tidak jelas. Dengan pola ini maka menjadi jelas. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, para mahasiswa sekalian, kita kembali lagi di ayat ke-45 di surah Al-Qari'ah, ya, juz ke-30, ketika Allah ingin menggambarkan bagaimana keadaan hari kiamat, ya. Yauma takunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Ya. Pada hari itu, pada hari kiamat, di mana kiamat terjadi, maka manusia kal farashil mabthuth, seperti aneh-aneh yang berterbangan. Aneh-aneh, para pemirsa tahu, aneh-aneh seperti lalat, seperti belalang kecil-kecil yang berterbangan. Biasanya itu di waktu sore. Kalau yang biasa di sawah, ketika sore hari aneh-aneh kemudian berterbangan banyak sekali seperti itu. Manusia yang sesungguhnya dia punya pegangan, ia akan terhempas seperti aneh-aneh yang tidak punya pegangan. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush, bahkan gunung-gunung yang mencengkramkan kakinya di dasar bumi pun ia seolah tidak memiliki bobot, ia berterbangan seperti bulu-bulu yang dihembuskan angin. Nah, seperti itu. Jadi artinya bahwa kehinaan manusia, ya, keringanan manusia dan tidak berdayanya gunung-gunung disepadankan dengan aneh-aneh yang berterbangan, dengan bulu-bulu yang berterbangan. Nah, inilah jadi tasbih yang mencantumkan musyabbah, ada musyabbah bi, ada tasbih, dan tidak ada wajh syabah. Maka ini disebut dengan tasbih mujmal. Ya betul, tasbih mujmal. Jadi kategori tasbihnya ini adalah tasbih mujmal. Kalau ditanya kenapa menggunakan ini, karena ketika berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat, maka sesuatu sifatnya dahsyat yang tidak mungkin digambarkan dengan mata. Mending lebih baik maka daya imajinasi seseorang yang akan dikembangkan. Maka wajh syabahnya tidak perlu diungkapkan. Karena itu kenapa kok pakai tasbihnya mujmal? Apa alasan ini? Alasannya untuk lebih meningkatkan daya imajinasi. Jadi bahwa pada episode sebelumnya Ustaz sudah menyampaikan bahwa daya imajinasi itu lebih kuat dari sekedar daya visualisasi. Kalau orang melihat film, seringkali seolah tergambar hanya seperti itu. Wanita cantik digambarkan dengan tokoh tertentu, paling seperti itu. Tapi kalau kita mendengarkan siaran radio, kemudian diberikan narasi seorang wanita cantik, hidungnya begini, wajahnya begini, jalannya begini, tergambar dengan daya yang agak bombastis, yang agak hiperbol, dilebih-lebihkan. Karena daya imajinatif itu bersifat liar tanpa batas. Yang karena itulah maka penggunaan tasbih mujmal untuk mengungkapkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu lebih terasa luar biasa dibandingkan dengan nanti pakai tasbih mufassal. Kalau tasbih mufassal maka hanya aspek itu. Ya, tadi al-mar'ah kal wardah fil jamalah, membandingkan wanita dengan mawar hanya dari segi kecantikan. Padahal kita bisa lebih liar lagi untuk mengungkapkan bagaimana wanita ketika dibandingkan dengan mawar itu. Ya, di sinilah kemudian mengungkapkan daya imajinatif itu menjadi lebih kentara nuansa sastranya. Dan yang terakhir, aspek estetikanya apa? Kita bisa mengambil di sini dari rima yang sama. Nanti kaidah tentang sajak persajakan, ada sajak mutaraf di akhir menjadi akhir yang sama. Yauma takunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa man thaqalat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nuansa rima yang sama, sajak mutaraf. Nanti akan kita bahas pada tema tentang sajak. Nah, demikian para mahasiswa dan para pemirsa sekalian, bahasan singkat tentang at-tashbih fil Quran yang intinya menggambarkan kepada kita bahwa betapa Al-Quran memiliki nilai-nilai tashbih. Al-Quran itu bukan karya narasi biasa. Al-Quran itu sebuah karya sastra yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya kita harus bisa mengambil itu menjadi bagian dari pengayaan nilai karya-karya sastra kita. Dan Al-Quran adalah ibarat lautan yang dari garamnya kita bisa ambil, dari pemandangannya bisa kita ambil, dari tiram mutiranya bisa kita ambil, dari apapun saja ikannya bisa kita ambil, semua bisa kita manfaatkan. Bahkan sekedar hawanya yang sejuk saja kita juga bisa manfaatkan dari lautan. Seperti itulah Al-Quran kita.
Nah, para pemirsa dan para mahasiswa sekalian, jangan lupa setelah ini para mahasiswa tentu harus membuat tugas mencari tasbih di dalam Al-Quran, dalam seluruh Al-Quran. Ya. Karena itulah maka dibagi oleh seluruh mahasiswa, lihat nanti nomor absen pada siakat masing-masing, nomor absen siakat 1 maka untuk juz 1, nomor siakat 2 untuk juz 2, juz 3, juz 4, dan seterusnya. Kalau ada mahasiswa yang misalnya nomor 34, maka ia kebagian juz yang keempat, dan begitu seterusnya. Nah, karena itulah para mahasiswa sekalian, jangan lupa tugas harus sudah dikumpulkan 1 pekan semenjak tayangan ini sudah di-share ke depan mahasiswa sekalian. Semoga materi yang singkat ini bermanfaat bagi mahasiswa sekalian, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.